kan tahun 2020 ini kehidupan kita tuh benar-benar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dengan pandemi COVID-19. Nah, ada nggak sih Pak perbedaan antara sebelum dan setelah pandemi terhadap pelaksanaan infrastruktur non-APBN ini? Iya, kalau yang ini kan mau nggak mau ya, kalau yang sekarang kan karena fokus kita untuk kesehatan, itu kemarin ada dilakukan refocusing sehingga memang berkurang, tetapi secara target kan tidak, karena itu akan dilakukan dengan multi-years yang konvensional. Nah kalau yang KPBU juga rasanya sih masih jalan terus ya, yang jalan tol juga demikian, tidak ada ini. Bahkan beberapa itu memanfaatkan momentum justru mengisi kekosongan tadi. Ya ada beberapa proyek yang dilakukan percepatan ya, sehingga ya harapannya kontribusi ke ekonomi yang lagi lesu tadi nanti makin terasa seperti itu. Nah untuk penyiapan proyek sendiri jalan terus, kita lakukan secara vikon, bahkan lebih efektif. Kalau selama ini kan harus di satu ruangan dikumpulkan, datangnya susah. Nah, hari ini kita vikon, pesertanya ikut, dapat informasi, difasilitasi. Ya ada sisi sisi plus minusnya ya. Tapi menurut saya banyak yang baiknya juga ya. Dan justru menurut saya dengan kondisi sekarang, ini saat kita untuk menyiapkan. Nanti ketika kondisi membaik, harapannya udah masuk ke transaksi, udah delivery. Nanti pada waktu itu udah banyak yang udah bisa kita kerjakan. Seperti itu ya Pak, berarti pandemi juga di satu sisi membawa berkah tersendiri. Tapi dengan pandemi ini tetap pembangunan ini tetap berjalan atau malah justru makin cepat Pak perjalanan? Kalau saya ngelihat pandemi ini kan gini, implikasi pandemi ini apa? Krisis ya. Ketika krisis justru kita butuh pembangunan, justru momentum ini kita satukan, justru jangan karena satu ya, karena kita memang tertinggal. Tadi 43 dengan 70, jadi kita tertinggal. Terus yang kedua, target kita di RPJMN dan di Indonesia kan memang optimis, yang memang harus kita kerjakan. Nah yang tadi untuk mengisi tadi ya, mempercepat pertumbuhan ekonomi ya, pemulihan ekonomi ya, pembangunan infrastruktur itu solusi menurut saya. Bagaimana dulu Amerika bangun freeway ya, itu kan dalam rangka krisis juga waktu itu. Justru dibuatkanlah proyek sebanyak-banyaknya sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Nah untungnya dari 4 sektor yang kita kelola itu semua berhubungan. Rumah itu juga begitu, jalan tambah lagi, SDA semua masih padat karya. Jadi ya hikmahnya ada di situ. Jadi menurut saya jangan berhenti, justru makin cepat, dan faktanya memang demikian. Lebih cepat ya Pak pembangunan kita. Nah nanti memang tantangannya adalah karena ini kolaboratif, artinya tugas kita adalah meyakinkan swasta bahwa Anda dijamin hak-haknya gitu. Nah, strukturnya harus bisa meyakinkan itu bagi mereka. Dan ya aturan-aturan yang mendukung agar lebih banyak lagi mereka yang bisa masuk. Pak, kan PUPR ini nggak hanya membangun infrastruktur yang besar-besar, tapi juga infrastruktur kerakyatan seperti jembatan gantung. Ada nggak sih Pak, atau mungkin nggak sih Pak ke depannya itu pembangunan infrastruktur kerakyatan tersebut didanai dari non-APBN? Sangat mungkin. Jadi artinya gini, ini kan cara kita mendeliver sebetulnya ya. KPBU itu pun bisa kita modifikasi. Jadi kalau kita googling nanti ada waktu, ada yang namanya Public Private People Partnership. Jadi ada dua maknanya kalau saya lihat. People Partnership itu people sebagai bagian dari proses bersama. Kan selama ini people-nya sebagai penerima saja, tidak dihitung. Nah ini pesan yang dari P4 tadi adalah mereka adalah bagian dari proses. Ya, itu satu. Terus yang kedua skalanya juga bisa kita adaptasikan, dan sumber pembiayaannya tadi juga tidak harus bicaranya sumber pembiayaan yang besar, bisa saja sumber pembiayaannya nggak harus besar-besar ya. Jembatan gantung tadi kebutuhannya ada, biayanya berapa, nanti pertanyaannya nanti pendanaannya dari mana? CSR, terus kita gabung semua termasuk crowd, masyarakat gotong royong misalnya. Pekerjaannya dilakukan gotong royong, nanti tinggal fisiknya saja yang dikumpulkan. Nanti sebelum uang itu ada, misalnya ada yang bridging dulu, ada bantuan pemerintah, itu bisa kita lakukan structure demikian.
Jadi strukturnya tuh benar-benar dinamis ya Pak, Dinamis mengikuti dan kebutuhan. adaptif. Itu yang seringkali saya ketemu teman-teman seolah-olah KPBU itu harus, bahkan ada yang konyol itu bilang KPBU itu harus 17 bulan. Loh, siapa yang bilang? Beberapa itu bisa saya padatkan. Kalau dia substansinya ada, ya kita sampai ada substansi itu. Tapi waktunya tidak harus 17 bulan. Nah, ini bisa padatkan sehingga kita bisa memperoleh manfaat yang cepat tadi. Strukturnya juga sama. Tidak harus kaku seperti yang ada di dalam textbook. Ada beberapa modifikasi dimungkinkan. Tambah lagi di kita. Banyak yang belum. Ya kuncinya memang harus nyoba. Tapi udah ada yang berani belum Pak untuk mencoba itu? Ya, beberapa kita misalnya penugasan HK. Oh, yang Trans Penugasan Sumatera HK ya Pak? itu unik. Jadi kalau kita bicara dulu, jalan tol di Sumatera nggak jadi-jadi. Karena ketika kita studi, kita bilang, ini nggak layak secara finansial, secara ekonomi dia layak, tapi finansial enggak. Nah, di studi kan, pada saat mau bangun kesimpulannya sama loh, waktu studi juga gitu kan gitu. Jadi akhirnya nggak pernah kebangun. Terus akhirnya kita 2014 waktu itu berpikir ini nggak mungkin. Padahal Sumatera ini kalau skala ekonomi itu kan berapa? 50-30 ya. Sekitar 30%-nya Indonesia. Lahannya terbuka, luasannya luar biasa. Ya, infrastrukturnya kurang. Nah, pendekatannya gimana? Kita merubah tadi di inovasi. Jadi konsepnya KPBU ada PJPK, penanggung jawab proyek kerjasama, ada badan usaha pelaksana, which is HK di sini untuk Sumatera. Lalu pertanyaannya, bagaimana HK mendeliver? Nah, itulah dilakukan. Oh, ini berarti peran pemerintahnya harus besar. Jadi pemerintah masuk sebagai PMN. Sisanya dari mana? Dari hutang. Sehingga dengan cara tadi leverage-nya ada. Itu modifikasi dari kondisi yang ada sesuai dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan. Ya, bentuk-bentuk seperti itu saya pikir ya harus harus dieksplor dan diaplikasikan. Nanti kelihatan, oh bisa mentok ya, dicari solusi dan seterusnya. Jadi kalau untuk di Trans Sumatera sendiri Pak, kendalanya apa aja sih Pak yang dihadapi? Yang utama sih tadi memang lalu lintasnya rendah. Di Sumatera itu ada mismatch. Kan konsep KPBU itu kan KPBU jalan tol ya, itu dibayar dari tarif. Oke, satu. Lalu di Sumatera itu volumenya rendah, jadi yang mau bayar itu cuma ada 5.000 sehari. Padahal untuk bisa baik paling enggak ada 20.000 misalnya. Nah, ketika kita bangun 4 lajur tadi, padahal butuhnya 20.000 cuma ada 5.000, itu kan udah ada mismatch. Akhirnya gimana? Porsi pemerintahnya yang harus besar, equity-nya. Padahal nyari equity juga kalau kita hanya waktunya terbatas. Kalau harus nyari PMN kan juga terbatas. Jadi balik ke sana. Terus yang lain targetnya harus selesai 2024. Itu juga bukan masalah, ya tantangan kalau saya lihat. Artinya ya kalau itu harus selesai 2024, berarti cara kerjanya harus berasumsi bahwa itu selesai 2024. Misalnya tanah harus bebas tahun 2022. Konstruksi harus clear semua, jangan harus sudah kontrak kapan misalnya dan seterusnya. Jadi ya memang terukur mestinya seperti itu. Oke deh Pak. Nah terakhir nih Pak, kalau tadi kan tantangan dari proyek ya Pak. Kalau untuk Bapak sendiri apa sih Pak tantangan yang Bapak hadapi selama menjabat sebagai Direktur Pengembangan Sistem Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan? Ya tadi kalau tantangannya apa ya? Tadi sesuai dengan ininya. Kalau saya meletakkannya bagaimana harapannya kan tadi bagaimana dengan adanya unit saya ini bisa berkontribusi dalam menciptakan memperbesar kue infrastrukturnya. Nah, tantangannya yang pertama tadi di dalam pihak-pihak yang melaksanakan ini ya umumnya kan masih baru. Jadi bagaimana kita bersama-sama punya kesamaan visi ya. Jadi ini yang harus kita bangun. Itu lingkarannya juga beda-beda, itu di lingkaran dalam. Nanti bagaimana visi yang sama bisa melebar ke lingkaran agak luar sampai ke 4 UNOR yang tadi yang saya sampaikan. Nah, ketika ini sama mestinya masif dia akan ini. Terus yang kedua
kita menghadapi tadi proses yang apa ya? Panjang ya Pak? Yang panjang. Tapi justru ya tadi saya melihatnya sebagai tantangan. Bagaimana kok proses yang panjang ini bisa kita padat-padatkan. Terus yang ketiga resources. Karena penyiapan itu membutuhkan resource. Padahal di awal itu nggak ada. Nah, lalu ketidakadaan tadi bukan berarti terus ini ya. Kita coba networking ke keuangan, ke World Bank, ke beberapa instansi. Akhirnya kita dapat fasilitas untuk mencoba, ya. Selain itu dari dalam sendiri juga kita coba lakukan. Nah, yang paling besar ya tentu adalah bagaimana dalam waktu tidak terlalu lama siap pipeline tadi. Ya tujuannya ke arah situ nanti. Nanti kalau itu udah ke sana mestinya delivery-nya akan lebih terukur ya. Harapan Bapak apa nih Pak untuk pembangunan infrastruktur non APBN ke depannya? Ya harapannya bukan sebagai alternatif ya kalau saya lihat. Justru ini yang utama. Karena nilai-nilai ya tadi nilai apa ya yang diberikan yang tadi orientasi ke pelayanan coba. Sementara di sisi yang lain kita masih orientasinya ke input. Yang dilihat kalau bangun jalan tuh aspalnya benar nggak 5 cm. Padahal yang penting itu kan bahwa dia melayani enggak. Jangan-jangan di sininya betul cuman nggak melayani karena lubangnya di setiap mana gitu. Jadi artinya secara nilai saya pikir ini udah baik semua. Terus kita bisa melakukan itu even sebelum alokasi uangnya ada. Saya teringat dulu pertama kali mana ya jalan tol itu Pandaan Malang misalnya. Tanahnya nggak ada. Terus gimana kita berpikir agar ketika dia tanda tangan ada uang. Oh, itu kan mikirnya kan gitu. Kalau yang ini kan kita tinggal nunggu uang, nggak ada uang ya udah berhenti. Nah, kalau ini harus saya lelang, tapi di dalam dokumen lelangnya harus memungkinkan ketika dia ditetapkan sebagai pemenang, dia harus bisa kerja di tanah yang tersedia. Dan saya bisa pinjam uangnya untuk beli tanah. Nah itu kita structure di dalam perjanjiannya, di dalam dokumen lelang. Dan akhirnya bisa, sebelum adanya Elman waktu itu ya, cuman artinya dengan adanya penjaminan PTPI kita bisa menstructure begitu. Dan itu memungkinkan kita mendeliver project tadi sebelum kondisi ideal lah, artinya semuanya siap. Karena kalau nunggu semua siap ya nggak jadi-jadi. Iya benar Pak. Gitu kondisinya. Terus tertinggal ya Pak kalau Iya nggak siap. betul. Oke deh Pak Heri, terima kasih banyak ya Pak atas bincang-bincang kita yang Terima kasih. menambah wawasan tentang Mudah-mudahan makin mengerti ya, makin paham. Ya, amin Pak. Siap buat sahabat PUPR semua, mudah-mudahan bermanfaat. Makasih. Selamat Ya, sore. amin. Oke sahabat PUPR, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Heri TZ tentang investasi infrastruktur non APBN. Semoga yang disampaikan Pak Heri tadi bisa menambah wawasan bagi kita semua ya. Jangan lupa untuk saksikan terus PUPR TV di channel YouTube Kementerian PUPR. Saya Messi undur diri, sampai jumpa.